Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segap, katanya 3 kali di itu di, gitu ya. Terus habis itu setelah itu kopinya tinggal jadi enak udah. Jadi 3 kali itu yang pertama wah pahit, yang ini terus habis itu wah kok makin enak, yang kedua 3 kali habis itu ya selanjutnya tinggal enaknya aja. Sedang ramai membahas soal sekolah ya, penerimaan siswa, masalah sekolah. Ya ini selalu akan berulang karena ya setiap tahun ada siswa baru ya, ada generasi baru, siswa baru dan seterusnya. Dan saya nggak tahu ya jumlah generasi yang ada itu jumlahnya makin meningkat atau tetap sama. Harus baca lagi nih bukunya Factfulness-nya Hans Rosling ya. Itu sebetulnya katanya sih populasi meningkat tapi juga yang meninggal juga banyak. Jadi populasi dunia berkembang tapi kita masih oke lah. Anyway, balik lagi ke sekolah. Sekolah, wah pada ribut. Karena sistem penerimaan beda-beda nih ya. Ada dulu yang ujian, jadi ada sekolah-sekolah yang terserah tergantung ujiannya. Nah, maka yang paling banyak diminati ada sekolah-sekolah favorit gitu ya. Ada juga tergantung yang bayarnya Wanipiro. Terus ada lagi, nah sekarang masalah zonasi. Jadi kalau saya saya tinggalnya di sini, maka saya hanya boleh bersekolah di daerah zona ini. Karena kalau nggak gitu nanti ada daerah yang sekolahnya banyak sekali ya, favorit di sana ada sekolah-sekolah yang kosong kurang peminatnya gitu. Ya selamat berjuang lah ya bagi teman-teman sekalian. Baik yang membuat regulasi, baik yang ingin menyekolahkan anaknya dan seterusnya gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang saya ya, saya dan akhirnya juga membentuk opini saya gitu. Kayaknya dalam kehidupan saya sekolah saya itu yang dekat dengan rumah. Jadi saya mungkin cocok dengan zonasi ya, tapi tidak dipaksakan zaman dulu ya. Zaman dulu tidak dipaksakan sehingga tidak ada sistem zonasi baik. Mungkin ada juga tapi saya nggak tahu karena saya masih kecil ya. Jadi yang ngurus ini kan orang tua saya. Jadi sistemnya mungkin lebih dekat ke zonasi. Jadi yang dekat ke rumah saya. Mari kita runut ya dari perjalanan hidup saya. Saya TK, SD, tahunnya lupa. Tahun 70 berapa ya? Aduh. Mungkin akhir 60-an malah ya. Jadi mungkin 68, 69, 71, 70. Enggak tahu lah ya, poin sekitar itu ya. Jadi saya sekolah TK, SD namanya di sekolah Profesor Dr. Mustopo. Wah, itu sekolah keren banget. Itu sekolahnya dekat rumah saya. Jadi dipilih karena dekat rumah saya. Dekat rumah saya itu jaraknya mungkin ukuran berapa ya? 50 meter, 100 meter. Mungkin bisa jalan tuh artinya kalau keluar rumah ngelihat tuh kelihatan tuh sekolahannya tuh. 50 meter kali ya kalau gitu ya, 50 meter. Atau lebih ya, satu lapangan bola gitu kali ya. Satu lapangan bola itu berapa? 110. Ya itu ya ujung stadion lah ya itu. Oh, jadi deket banget ya. Jadi kalau istirahat tuh saya bisa pulang ke rumah ambil bola, mainan anak-anak ya, ambil bola main lagi bisa itu ya. Jadi sedemikian dekatnya, jadi dipilih dekat. Itu adalah sekolahan swasta. Nah sekolahan swasta yang pada zaman itu kan muridnya sedikit ya, karena di mana-mana sekolah itu masih sedikit, jumlah orang Indonesia masih sedikit kali ya, jadi sekolahnya sedikit. Saya nggak ingat ya muridnya berapa ya, 20 kali ya di kelas ya. Sekolah swasta, dan kalau swasta bayar sendiri. Nah orang tua saya biasa saja sih sebetulnya ya, PNS. Bapak saya dulu pegawai PJKA, dulu PT KAI namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Jadi di PJKA PNS jadi itu ya. Saya nggak ingat bayar sekolahnya berapa, tapi pasti murah pada zaman itu. Tetapi karena swasta ya bayar sendiri gitu ya, bayar sendiri gitu. Begitu ya, jadi dekat rumah, pemilihan dekat rumah, dan teman-teman saya juga rumahnya juga dekat-dekat situ, dekat-dekat sekolah situ semua. Nah
Dan lucunya juga ya kalau di situ akhirnya sekeluarga itu kakak beradik sekolahnya di situ. Jadi ada yang lucu yang kakak saya itu berteman dengan kakaknya teman saya. Jadi saya punya teman kakaknya sekelas dengan kakak saya, adiknya sekelas dengan adik saya dan seterusnya gitu. Jadi gitu. Generasi bergenerasi itu ke sekolahnya di situ. Gitu ya. Jadi itu makanya saya kenal teman-temannya segala macam. Tapi karena sudah lama jarang ketemu karena udah pindah nggak di daerah situ lagi tinggalnya. Tapi itu adalah karena tempat ya. SD, TK, SD. Nah, SMP saya kalau ini saya di Bandung ya, di SMP Negeri 7. Nah, waktu itu sampai Negeri 7. Alasan SMP Negeri 7 ngikut runutan dari keluarga. Jadi kakak saya dulu masuk SMP 7, terus jadi saya masuk SMP 7, adik-adik saya juga masuk SMP 7. Jadi gitulah urutannya, keluarga ngikut kakaknya gitu ya. Nah, di Bandung pada zaman itu yang ngetop itu SMP 5, SMP 2 gitu ya. Tapi kamu masuk SMP 7. SMP 7 itu nggak dekat-dekat sekali dengan rumah. Saya nggak ingat ya, ada SMP negeri yang dekat lagi nggak ya. Tapi saya mulai masuknya SMP negeri ya, SMP negeri 7 Bandung, Jalan Ambon. Situ. Jadi saya kalau pagi saya lupa ya apakah jalan, saya pernah naik sepeda. Saya ingat naik sepeda karena nanti pulangnya dengan si Rusti itu ya, sepedaan satu sepeda berdua. Sepeda dulu kan itu sepeda yang itu ya, sepeda yang stangnya tinggi itu. Terus itu sepeda, terus saya pernah juga naik becak dengan adik saya, pas di tikungan guling becaknya. Pernah. Terus diantar juga pernah, saya pernah diantar juga. Jadi kakak saya, adik saya itu diantar pernah juga ya, pakai mobil Jeep kuno, Jeep Willys kuno itu ya, sampai 7 di drop. Terus habis itu kita sekolah, pulangnya saya nggak ingat ya, nggak ingat. Nah, artinya apa? Artinya itu masih dalam jangkauan sepedahan. Pulang waktu itu sepedahan. Jadi saya sepedahan. Ya karena zaman itu juga Bandung masih sepi ya, rada sepi. Jadi sepedahan masih oke. Ada angkot itu namanya dulu oplet ya. Dari oplet Dago gitu, dari atas ke bawah. Tapi karena sampai 7 itu tidak di jalan oplet gitu ya. Jadi kalau ini jadi saya harus lebih enak naik sepeda dulu ya. Jadi dipilih juga bukan SMP favorit. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dulu karena kakak saya nggak masuk SMP favorit. Kalau masuk SMP favorit mungkin ikut juga ya, mungkin nggak tahu juga ya kenapa gitu. Dah. Terus abis dari situ SMA saya ke SMA Negeri 1 Bandung. Kalau orang Semansa gitu ya. Kalau dulu SMA 1, SMA hiji itu SMA 1. Nah di Bandung pada waktu itu yang paling ngetop SMA 3, SMA 5 ya, Bandung SMA 3, SMA 5, saya SMA 1. Kenapa SMA 1? Lagi-lagi karena kakak saya SMA 1 dulu. Terus sebetulnya ada sepupu saya di atas saya juga SMA 1. Jadi lagi-lagi ya, ada sepupu saya di atasnya lagi SMA 1, kakak saya SMA 1, saya SMA 1, adik-adik saya SMA 1 semua. SMA 1 Dago gitu. SMA 1 balik lagi SMP 7. SMP 7 tuh enggak jelek-jelek amat ya dibanding SMP 5, SMP 2 gitu. Jadi saya enggak tahu pada zaman itu kenapa ada sekolah favorit-favoritan ya. Bagi saya oke banget gitu ya. Sekolah di SMP 7 oke banget bagi saya itu. Jadi secara keilmuan oke, saya juga oke ya. Tapi yang membekas kepada saya sangat membekas itu SD sebetulnya ya. SD itu yang sangat membekas karena itu pendidikannya luar biasa di SD itu ya. Pendidikan lebih ke karakter gitu ya. Jadi saya dengan teman-teman SD saya tuh punya karakter yang sama gitu ya, yang baik gitu ya. Karakter yang baik. Itu Pak Mustopo itu keras banget itu ya, Profesor Dokter Mustopo itu, wah itu baik tapi keras, militer gitu ya. Setiap pagi upacara, selamat pagi Paman Profesor, wah itu upacara. Tapi membekas bagi kami bahwa nasionalisnya sejati. Tiap pagi ngerek bendera tuh ya. Tapi tidak ada perasaan sebel, kesel gitu ya upacara tiap hari. Gak tahu kenapa ya, saya oke-oke aja waktu itu. SMP mulai ini ya, teenager ya. Sekolah oke menurut saya, nggak ada masalah gitu ya, dari SMP 7 ya. Jadi I am happy gitu sebetulnya SMP 7. Menurut saya mungkin pas aja dengan saya gitu. Dari segi pendidikan oke, saya juga oke ya, berprestasi ya biasa aja di SD. Ya mungkin masuk top berapa lah nggak tahu ya, di atas juga, tapi saya nggak tahu ya, biasa aja. SD juga saya nggak ingat. Kalau ada juara-juara itu nggak ingat ya. SMP saya nggak ingat ya, tapi nggak juara-juara atau apalah gitu, nggak tahu.
Nah, abis itu saya masuk SMA 1, orang-orang masuk SMA yang favorit, saya enggak. Lagi-lagi kenapa? SMA 1 alasannya dugaan saya karena paling dekat dengan rumah, lebih dekat lagi daripada SMP 7. Saya dengan SD Mustopo kan tadi dekat ya, dengan SMA 1 tuh mungkin 1 kilo. Jadi kalau ini jalan, wah jalan aja. Jalan bisa ya. Nah nantinya setelah itu pakai motor juga bisa, tapi jalan bisa, naik sepeda bisa, jalan. Paling enak jalan. Saya kalau di ke ini mau naik oplet juga terlalu dekat ya, baru naik udah turun lagi gitu ya. Jalan, jadi paling asik jalan dari rumah ke SMA. Deket banget lah, pokoknya deket banget. Jarak rumah saya tinggal di Jalan Dago dulu, dekat Pasar Simpang, turun sedikit ya. Sekarang udah nggak di sana lagi, rumahnya udah dibongkar, dijadiin apa nggak ngerti sekarang ya. Dari Pasar Simpang Siliwangi, kalau ada yang tahu ya, Pasar Simpang Siliwangi di Patiukur turun ke bawah. Jadi di Jalan Dagonya, jalan utamanya. Jadi kami tinggal di jalan utamanya. Hebat kan ya. Di situ ya, dan Bandung dulu suasananya enak, ada pohon-pohon tinggi gitu, jadi jalan tuh sejuk banget, bahkan cenderung dingin deh, jadi harus pakai jaket. Setelah jadi SMA 1, ya itu dia, saya nggak kepikiran juga ya sekolah favorit segala macam, meskipun isu itu ada sekolah favorit segala macam, saya termasuk yang mungkin rada nggak peduli ya, mungkin yang pedulinya orang tua ya, tapi saya nggak peduli ya, maksudnya it's okay gitu. SMA 1 juga keren menurut saya gitu. Karakter yang utama dari SMA 1 itu ini kesenian waktu itu ya, ada vokal grup lah segala macam ya, Hari Rusli ya, itu grupnya Hari Rusli lah. Dan di situ juga saya main band lah ya, main band dengan teman-teman dan seterusnya. Itu sejak saya mulai main band mungkin dari SMP kali ya, karena saudara-saudara lagi saudara-saudara. SMA 1 saya nggak takut nggak bisa masuk kemana gitu ya, nggak takut, dan orang tua saya juga seems to be okay gitu ya, okay gitu, jadi nggak terlalu masalah mau sekolah di mana aja gitu. Di rumah kami kebetulan banyak saudara, jadi kebiasaan orang-orang zaman dulu tuh ya, ini ditempatin oleh ponaan gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi rumah saya juga ada saudara sepupu gitu ya, ponaannya dari mana, jadi dan seterusnya gitu. Nah ada yang seingat saya, ada satu yang sekolahnya di Seni Rupa ITB waktu itu. Saya lupa namanya, Mas Gultom atau apa ya, Gufron. Dia Seni Rupa ITB. SR-nya mungkin murni ya, seni murni mungkin ya. Nah selalu begitu, nanti tinggal di tempat kami, nanti abis itu dia pindah kos-kosan gitu ya, nanti ditampung dulu di tempat kami, terus nanti setelah setahun 2 tahun pindah kos-kosan gitu ya, di tahun-tahun pertama gitu ya. Nah sehingga saya terekspos dengan ITB, dan juga kalau jalan pulang dari SMA 1 ke rumah itu ngelewatin ITB. Jadi zaman ITB diduduki tentara itu, nah saya masih di SMA 1, jadi saya lewat belakang itu ITB. Jumatannya di Masjid Salman ITB gitu. Jadi saya terekspos ITB juga. Jadi masuk ITB ya karena taunya ITB, bukan yang lain-lain. Bukan pengen ngetop, pengen hebat kan, itu enggak. Saya pengennya ya ITB. ITB dan ITB sebelah ini Unpad. Jadi pilihannya waktu itu ITB, Unpad atau Unpar ya, waktu itu ada Unpar juga. ITB, Unpad atau Unpar, pilihannya itu gitu. Terus kemudian itu ya, jadi kakak saya juga ITB gitu ya, adik saya Unpad, adik saya satu lagi ITB, jadi keluarganya di daerah situ. Jadi zonasi by accident. Tapi yang menurut saya ya, yang utamanya itu adalah ini ngikut keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi memang zonasi lingkungan. Jadi saya mungkin terimbas oleh ITB karena itu, bukan karena pengen yang keren, pengen sekolah yang ini, enggak gitu, karena sering lihat ITB. Dari kecil saya udah mainnya di ITB. Waktu tadi SD kan, SD Mustopo itu dengan ITB bedanya cuma 20 meter. Jadi guru-guru SD Mustopo itu dulu perempuan-perempuan yang masih muda ya, mungkin masih single ini dulu saya masih kecil ya. Itu pasti dikeceng sama mahasiswa ITB, pasti itu. Jadi dulu kami waktu murid-murid kesel juga ngeliat guru-guru kami dikecengin mahasiswa ITB. Apa sih itu mahasiswa ITB gitu ya. Jadi mahasiswa ITB di situ. Jadi saya kalau pulang juga kadang-kadang lewat jalan ITB ya, ngelihat lewat kampusnya. Dulu waktu kecil juga pernah ini ya, terjun ke kolam mesin itu ya.
Dan di jurusan mesin tuh ada kolam gede tuh, entah untuk pendinginan atau apa ya. Terjun ke situ dikejar-kejar satpam. Masih SD ya, jadi ya bisa dibayangkan deh. Jadi dari SD sudah terekspos dengan ITB. Makanya saya lulusannya ITB gitu ya. Jadi ITB ya, karena apa? By accident juga lah. Ya karena dekat. Kemudian abis itu saya sekolah ke luar negeri juga maunya ke MIT. Tapi sebelum MIT ditawarin ke Kanada. Nah ini cerita yang panjang juga. Akhirnya ke Kanada. Di Kanada juga saya milihnya bukan yang di Vancouver atau Toronto ya, karena di situ sekolahnya mahal ya, biaya hidupnya mahal. Akhirnya saya milih ke Winnipeg, provinsinya Manitoba, kotanya Winnipeg. Jadi University of Manitoba, which is okay juga. Nah akhirnya saya mendapat kesan begini. Sekolah itu sama sebetulnya, sama ya. Gurunya memang menentukan nih, guru-gurunya. Kalau dulu zaman saya itu misalnya guru SMA, wah itu menentukan banget gitu ya. Tapi kalau saya lihat tuh sekolah itu nyaris sama, nggak jomplang bagaimana mungkin ini karena saya tinggal di Bandung ya. Mungkin saya juga melihatnya juga sekolah-sekolah yang terbatas ya, sehingga tidak jomplang-jomplang. Saya tahu juga ada sekolah swasta buangan, ada swasta yang bagus, ada. Ya. Dulu zaman saya itu swasta yang bagus tuh ada Alusius tuh bagus, Santa Angela juga bagus ya. Itu ya, jadi Taruna Bakti dulu masih udah ada belum ya? Saya nggak ingat ya. Ada kayaknya ada ya. Bagus. Jadi menurut saya rata ya, semuanya rata ya. Terus biaya sekolah juga dulu murah ya, sangat murah. ITB saya nggak ingat bayarnya berapa ya, 21.000 kali ya satu semester. Aduh, jadi sekolahnya negeri tuh murah ya. Sebentar ini ya, minum dulu. Jadi saya sekolah negeri itu karena murah. Ya jadi itu sekolah pilihannya karena dekat dan murah, itu aja sih. Which is okay, ke dalam kehidupan saya oke. Artinya saya mendapat S2, S3 di Kanada, kerja juga kehidupannya seperti ini, menurut saya oke. Jadi jangan risau lah menurut saya itu ya. Pertama jangan risau kalau anaknya sekolah dapat yang mana-mana satu itu ya. Dekat itu lebih baik sih sebetulnya, karena kalau ada urusan ke sekolah, bolak-balik, PR ketinggalan, apa ini mau ngambil barang segala macam ya, itu dekat lebih baik. Mungkin meskipun saya juga mungkin beruntung karena rumah saya berada di jalan raya yang jalan besar, jalan utama, sehingga dekat kemana-mana, dekat ke itu ya. Jadi memang mungkin ya keberuntungan ada di sana juga. Ya tapi itu tadi ya, dekat menurut saya lebih bagus. Terus sekolah tuh sama aja. Seingat saya di Indonesia juga sama, di Kanada juga sama. Sekolah tuh levelnya sama, nggak ada yang wah menjomplang bagus. Tentu saja di bidang-bidang tertentu ini ada yang lebih bagus, ya di sekolah sini lebih bagus, bidang tertentu sekolah sana lebih bagus, tapi nggak jomplang sejomplang-jomplang. Saya nggak tahu di negara lain seperti apa ya. Atau di Indonesia juga di daerah-daerah yang ini juga saya nggak tahu ya, di kota kecil mungkin ada ya jomplang antara sekolah bagus dengan tidak bagus gitu ya. Berikutnya adalah lingkungan yang lainnya. Lingkungan maka letakkanlah kita itu atau anak-anak kita itu di lingkungan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalnya ini ya mau sekolahan ya dikasih teman-teman yang sekolahan. Yang orang-orang yang masuk kampus. Yang kampusnya yang benar, maksudnya ada juga orang yang ke kampus itu nggak tahu mau ngapain ya. Cuma karena temannya mau kuliah, daripada dia nggak ada kerjaan di rumah kuliah. Ambil universitas atau perguruan tinggi ngasal. Perguruan tingginya juga ada juga yang ngasal-ngasal gitu. Kalau bisa meskipun nggak masuk ke sekolahnya di sana, tapi temennya adalah dari sana. Jadi terimbas dari pergaulan. Itulah ya, itu mungkin by accident tanpa kita sadari kita ini ya, terinfluence ya oleh lingkungan kita, begitu. Jadi tadi satu apa takeaway-nya? Satu, jangan khawatir. Dua, ya ini kalau saya lebih usul yang dekat-dekat aja ya. Jadi ada zonasi atau apapun namanya, saya lebih prefer yang itu ya. Karena pengalaman hidup ya. Yang ketiga, sekolah tuh sama aja ya. Jadi kita nggak terlalu. Tadi bukan itu. 3 poinnya apa? Oh iya, lingkungan deh, lingkungan. Cari lingkungan yang kondusif ya. Ini orang tua saya juga gitu, milih teman-teman. Jadi teman-teman saya juga, teman sepermain saya tuh yang enak-enak semua. Jadi sobat-sobat saya tuh temannya baik-baik semua. Maksudnya kenakalan remaja yang baik ya gitu. Maksudnya ya masih within normal lah ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah. Misalnya di zaman SMA saya nggak merokok gitu. Bapak saya merokok, saya tidak merokok.
dulu bapak saya perokok ini keras, habis itu ya berhenti ngerokok, tapi saya nggak ngerokok. Malas aja, bukan karena nggak pengen segala macam. Dulu ngerokok, pernah ngerokok sosial, maksudnya ada rokok, tapi habis itu nggak pengen lah gitu maksudnya. Teman-teman saya ada yang ngerokok, ya. Kalau di rumah saya, di orang saya itu boleh itu, jadi maksudnya di belakang sana itu teman saya pada ngerokok, sama orang tua saya diperkenankan gitu. Daripada anaknya ngaco di luar, lebih baik ngaconya di luar rumah, kelihatan bisa terkendali. Smart move itu menurut saya, itu smart taktik yang asik. Jadi pada anak-anak kalau nakal di rumah jangan dimarahin. Lebih baik dia nakal di rumah daripada nakal di luar nggak terkendali, ya. Nakalnya terkendali di rumah. Nakal kalau dia udah nakal di rumah, di luar dia udah malas nakal kan, udah habis nakalnya di rumah. Ngapain aja, nggak lucu jadi di luar. Kenapa gitu, nggak lucu. I could have done it at home gitu. Jadi kalau anak sering coret-coret di dinding di rumah, jangan dimarahin, coret-coret aja. Karena nanti dia di luar malas juga dia nyoret-nyoret dinding graffiti gitu. Dia bilang di rumah juga bisa kok. Kenapa saya harus di luar? Di rumah ngepilok dinding juga boleh kok gitu ya. Gitu ya. Jadi nah lingkungan itulah yang membentuk. Jadi teman-teman saya banyak. Memang akhirnya ada juga yang teman yang bukan di TB, banyak, ada yang di Unpad lah, Unpar lah, STT lah, macam-macam ya, sekolah bahasa lah, macam-macam, NHI, macam-macam gitu ya. Dan itulah yang membentuk kita tidak judgmental kepada sekolah atau apa. We are persons. Jadi kita nilai orang tuh dari orangnya, bukan dari latar belakang keluarganya ya, atau latar belakang kekayaannya, latar belakang pendidikannya. Orang adalah orang gitu. Ya. Begitulah. Panjang banget ini. Jadi kopinya udah dingin, saya harus sudahi. Nanti kita bahas lagi ya, berat kali ini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, jangan khawatir ya, jangan terlalu khawatir. Everything is going to be okay.